Ya, saudara, hari ini merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengambil tema Bersatu Bangun Bangsa. Upaya bangsa ini meraih kemerdekaan hingga masa mengisi kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari peran pemuda. Bahkan tidak sedikit pemuda Indonesia yang telah menorehkan prestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Ya, dan bagaimana memaknai peringatan 94 tahun Sumpah Pemuda ini, kita telah hadir bersama kita di Studio 4 TVRI Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang juga seorang tokoh muda, yaitu Mas Arya Sandiyuda. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, salam sehat Mas Arya. Sehat. Mas Arya, hari ini adalah peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Tentu ini bagaimana Anda melihat kiprah pemuda Indonesia saat ini, Mas Arya? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sejarahnya, Sumpah Pemuda itu kan peran dari generasi muda. Peran generasi muda untuk menciptakan satu masterpiece atau milestone dalam perjalanan sejarah, di mana kita berhasil tuh menyatukan negara, bangsa, sekaligus juga bahasa dalam satu tema, yaitu Indonesia. Ini sebenarnya menunjukkan Indonesia itu melampaui bangsa-bangsa lain. Misalnya bangsa Eropa, mereka bisa menyatukan kawasan tapi tidak juga memiliki kesepakatan dalam hal bahasa formal. Jadi masing-masing identitas bahasa masih tumbuh. Terus kemudian ada bangsa Arab, mungkin mereka memiliki satu bahasa tapi kan dalam satu kawasan begitu banyak negara. Indonesia adalah kumpulan anak segala bangsa yang dahulu punya banyak kerajaan, kemudian kita berhasil menjadi satu kawasan bersama, satu bangsa baru namanya Indonesia dan satu bahasa baru. Ini sebenarnya pelajaran bahwa di hari ini pemuda itu punya semacam modal sejarah, sekaligus juga warisan sejarah. Kita harus tetap menjaga persatuan. Kalau di hari ini ditanya apa yang mesti dijaga, yaitu karena saya dari KIP, saya bikin istilah KIP juga. Pemuda penting untuk menjaga agar tidak tuna KIP, tuna kebangsaan, tuna informasi, dan tuna potensi. Jadi KIP bukan Komisi Informasi Pusat, saya singkat yang lainnya. Tuna kebangsaan berarti ya pilar-pilar kebangsaan tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang NRI 1945 itu tidak boleh tuna di karakter anak muda sekarang. Tuna informasi ya jangan sampai anak muda juga tuna informasi, karena hak informasi misalnya kalau kita lihat Undang-Undang 14 2008 kan sudah diberikan haknya. Jangan sampai tuna informasi sehingga mereka kehilangan kesempatan berkembang. Tuna potensi, jangan sampai banyaknya generasi muda. Kita sering dengar Mbak Andin dan Mbak Intan istilah bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi tidak melahirkan perkembangan baru bagi akselerasi kebangsaan. Jadi saya kira tuna KIP itu yang harus dihindari oleh anak muda. Kalau harus dihindari ya. Iya, kan tuna kan, jadi ada kekurangan. Gitu. Oke, baik. Kita juga melihat saat ini itu Indonesia adalah bangsa yang sangat luar biasa dengan keragaman yang sungguh luar biasa, mulai dari bahasa, suku, dan sebagainya. Indonesia mampu untuk tetap utuh dan bangkit. Dan menurut dari Mas sendiri, bagaimana bangsa Indonesia itu, khususnya generasi muda, peran apa yang dibutuhkan sebenarnya, khususnya pada masa saat ini kita baru bangkit dari pandemi COVID-19? Iya, kalau kita lihat pandemi itu kan memang isunya lebih banyak ke kemanusiaan, kesehatan ya. Tapi kita juga melihat pandemi punya dampak non kesehatan dan non kemanusiaan. Misalnya dampak sosial, dampak ekonomi. Tapi satu hal yang kita lihat, anak muda sebagai bagian dari masyarakat meskipun menghadapi dampak ekonomi seperti adanya resesi ekonomi, tanda kutip resesi sosial juga terjadi mungkin. Tapi tidak pernah kemudian menjadi bagian yang kehilangan semangat solidaritas sosialnya. Jadi resesi ekonomi terjadi, tapi sebenarnya di kalangan generasi muda tidak terjadi resesi sosial. Yang ada justru pada saat resesi ekonomi sebagai dampak dari pandemi itu ada, anak muda kita lihat menjadi bagian dari pemantik solidaritas sosial. Jadi resesi ekonomi terjadi, tapi solidaritas sosial meningkat. Termasuk solidaritas dalam hal berbagi informasi juga meningkat. Kita bisa lihat pemerintah dan atau badan publik juga dalam hal layanan informasi juga meningkat kan. Setiap hari kita dapat informasi, dapat petunjuk, dapat peluang-peluang sosial ataupun ekonomi. Jadi saya kira di masa-masa pandemi itu ada satu fenomena baru, solidaritas di kalangan anak muda, termasuk inisiatif dan inovasi baru untuk
menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial. Nah, kalau kita lihat seperti ini kita kembali melihat di masa-masa lampau, di saat krisis justru anak muda punya optimisme. Ternyata di hari ini juga sama. Meskipun kita menghadapi satu krisis baru yang dialami juga oleh anak segala bangsa sedunia, Indonesia punya anak muda yang juga punya terobosan-terobosan ya. Dalam hal tadi saya sebut, dalam hal kebangsaan kita tidak pernah kehilangan optimisme itu. Dalam hal informasi, lagi-lagi pemerintah dan atau badan publik juga malah layanan informasinya meningkat. Keinginan untuk mengakses karena memang ada kebutuhan untuk mencari peluang sosial ekonomi ya, usaha dan seterusnya di masa-masa krisis juga meningkat. Jadi justru ada optimisme di samping memang ada tantangan-tantangan. Ya, berarti memang anak muda saat ini bisa dikatakan mampu untuk semangatnya begitu ya, optimismenya dalam melihat situasi dan keadaan saat ini ya. Oke, Mas, Anda menjadi komisioner termuda dalam kepengurusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia periode saat ini. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi sebagai komisioner termuda? Sebenarnya gini, kalau dibilang termuda itu karena undang-undang kami atau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu minimal mendaftarkan itu 35 tahun. Saya sekarang sebenarnya usianya 38 tahun. Kalau dihitung dari usia yang lain mungkin ya rata-rata lah so-so gitu. Tapi tantangannya adalah sebenarnya tantangan umumnya pasti gimana kita tetap menjalankan tugas pokok fungsi. Nah, tantangan khususnya sebenarnya kita punya tantangan tadi bagaimana anak muda yang punya antusiasme terhadap informasi, dia juga secara undang-undang punya hak untuk kepo. Jadi Undang-Undang 14 2008 itu memberikan hak kepo, hak kepo informasi, hak untuk tahu informasi publik. Tapi juga tantangan dari Komisi Informasi adalah masuk ke segmen anak muda, menyampaikan mereka punya hak kepo, mereka punya jalur yang legal formal wajar untuk memohon informasi ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi Publik, dan juga kalau misalnya tidak dipuaskan permohonannya, dia bisa mengadukan ke Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi mungkin tantangan utamanya lebih kepada menjalankan fungsi-fungsi utama tapi ke segmen anak muda. Ya 3 hal kan kalau di Komisi Informasi itu tugas utamanya. Ada sosialisasi edukasi, berarti ke segmen anak mudanya memang kita merasa masih perlu effort lagi. Terus kemudian ya sesederhananya nggak banyak orang yang tahu, apalagi anak muda, mereka punya hak kepo di Undang-Undang 14 tahun 2008. Terus kemudian penyelesaian sengketa informasi ini juga bagian dari tantangan, bagaimana anak muda juga tidak pesimis kalau mereka minta informasi tidak dipenuhi. Apakah mereka bisa punya perlindungan atau penyelesaian? Yang ketiga itu sebenarnya bagaimana anak muda jadi bagian dari masyarakat, pelaku usaha, atau anak-anak muda yang sudah masuk ke sektor publik, masuk ke pemerintahan dan atau badan publik di setiap kementerian lembaga ataupun badan publik di setiap provinsinya, itu ikut serta membangun satu open government. Karena sebenarnya pemerintahan terbuka itu anak muda banget. Pemerintahan terbuka adalah ide terakhir dari good government yang berkembang dan khas anak muda banget. Kita juga melihat saat ini itu pandemi COVID-19 mengubah semuanya, terutama dari sisi perkembangan teknologi dipercepat 5 tahun. Kemudian dengan fenomena masyarakat saat ini kita melihat bahwa literasi Indonesia menurut data 60 dari 62, yang artinya masih rendah sekali, khususnya dari generasi muda yang mungkin sudah terlalu terlena dengan perkembangan teknologi sendiri. Tadi kan Mas membahas terkait dengan peran, fungsi, serta hak dari anak muda sendiri. Nah, situasi yang terjadi di masyarakat saat ini, apa sih peran dari KIP sebenarnya yang nantinya lebih tepatnya seperti aksi langsung yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan agar perkembangan teknologi ini dan juga peran di masyarakat khususnya anak muda itu bisa termaksimalkan? Ya, ada 2 hal ya. Yang pertama, kalau saya melihat antusiasme anak muda terhadap informasi itu memang sangat tinggi. Tapi ketika bicara antusias, itu kan ada 2 hal yang harus dibedakan. Daya baca atau keinginan baca informasi, sama satu lagi yang tadi Mbak Intan bilang, daya literasinya. Jadi daya baca tuh sering baca atau buka handphone, gadget, itu daya baca, dia senang baca. Tapi daya literasi, kemampuan dia menyaring, kemampuan dia mencari referensi yang tepat. Nah, di sisi lain, Komisi Informasi memang memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat utamakan referensi dari yang resmi. Jadi semangat anti hoax ada di situ, dan sesambil kita menyampaikan
cari referensi resmi, terutama ke pemerintah dan atau badan publik, kita juga berikan hak ke masyarakat. Masyarakat kalau ada berseliweran informasi, anak muda kalau baca berseliweran informasi yang membingungkan, silakan rujuk ke pemerintah dan atau badan publik. Badan publiknya kita juga bimbing karena kita berperan untuk menyertai mereka melakukan monitoring dan evaluasi kepada kementerian lembaga tingkat nasional kalau di Komisi Informasi Pusat untuk membuat performa layanan informasi itu sangat bagus. Iya. Jadi kita dua sisi nih, pemerintah dan atau badan publik level nasionalnya juga se-Indonesia kita ajak untuk memperbaiki performanya. Di sisi lain, memang di segmen masyarakat kita harus ajak semua mengetahui mereka punya hak. Mereka bisa mengajukan secara tertulis ke PPID namanya kalau di kita Mbak Andin sama Mbak Intan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, minta ke mereka kalau dalam waktu 10 hari tidak dipenuhi, mereka bisa mengajukan ke atasannya, dan kalau dalam waktu 30 hari tidak dipenuhi juga, mereka bisa berproses ke penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sama-sama atau meningkatkan daya literasi anak muda. Ya, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh KIP juga ya, Mas Arya. Mas Arya, terakhir, apa harapan tentunya dari Mas Arya sebagai Wakil Ketua KIP dan juga tokoh muda untuk di peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini, Mas Arya? Ya, kalau tadi saya buka dengan tuna KIP, tuna kebangsaan, tuna informasi, tuna potensi, sebenarnya saya mengharapkan generasi muda kalau terkait tuna kebangsaan, ketika kita mampu menangani tuna kebangsaan, bangsa ini jadi solid begitu. Karena pilar-pilar itulah yang membuat kita solid. Terus kemudian tuna informasi, kalau kemampuan kita mengakses informasi, juga layanan informasi membaik, sudah pasti kita akan ketemu dengan masyarakat yang semakin informatif, masyarakat yang semakin maju begitu. Dan kalau kita menangani tuna potensi, artinya anak muda dalam konteks bonus demografi juga semakin akseleratif, kompetensinya makin bagus-bagus, kemampuan mobilitas horizontal dan vertikalnya semakin baik, sudah pasti kita akan punya tanda kutip elit-elit yang semakin amanah dan tanggung jawab. Jadi kalau bisa dibahasakan, masyarakat informasi itu ya masyarakat yang dia solid, wong alitnya atau rakyat kecilnya juga berdaya karena punya informasi yang memadai, tapi juga punya elit yang amanah dan kompeten. Jadi solid elit lah. Oke, baik. Jadi kita berharap agar generasi muda saat ini itu melek teknologi, paham untuk memilah informasi, dan melalui momentum Sumpah Pemuda ini dapat menjadi generasi muda yang bisa membawa kebangkitan bangsa Indonesia menjadi jauh lebih luar biasa lagi. Terima kasih Mas Arya Sandiyuda selaku Wakil Ketua KIP RI, tokoh muda, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Sumpah Pemuda. Ya, salam sehat Mas Arya. Salam sehat. Salam sehat.